selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sudah 1 minggu kita tidak berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Komisi Pelayanan Anak GKP Rehoboth Jatinegara. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama yuk. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, tadi malam Tuhan telah menjaga kami di dalam istirahat kami. Terima kasih juga untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami, juga kesehatan dan penyertaan Tuhan kepada kedua orang tua kami, kakak dan adik kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk berkat-Mu dan kesehatan sampai pada hari ini yang masih kami rasakan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan penuh sukacita di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memuji, membaca dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Dan sehingga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan dan keseharian kami nantinya. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, biarlah apapun yang mereka sampaikan kepada kami pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga buku aktivitasnya. Sebelum itu kita menyanyi dulu yuk bersama-sama, Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Selamat pagi adik-adik. Kameli senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kalian sudah mandi kan? Udah cantik-cantik pasti, udah ganteng-ganteng. Kameli percaya adik-adik sudah siap, semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kameli mau cerita tentang sahabat yang mau menegur yang salah. Yuk, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami anak-anakmu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami semua ya Bapa, biarlah kami boleh mengerti cerita yang akan dibawakan oleh Kameli. Tuhan berkati, pakai Kameli untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada seorang anak laki-laki, dia makan ciki. Bungkusnya dibuang sembarangan. Nah, ada seorang anak perempuan, temannya Andi, namanya Sinta. Sinta ini melihat kalau Andi membuang sampah sembarangan. Wah, Sinta bilang, "Andi," katanya, "jangan buang sampah sembarangan. Buang bungkus cikinya di tempat sampah." Wah, Sinta sudah melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Dia mau menegur atau mengingatkan Andi untuk buang sampah pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah. Nah adik-adik, hari ini kami juga mau cerita tentang seorang anak yang mau mengingatkan atau menegur seorang bapak. Nama anak ini adalah Samuel adik-adik. Samuel itu tinggal di bait Allah atau rumah Allah, ya kan? Nah, dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah, Imam Eli ini punya 2 orang anak laki-laki adik-adik. Nah, anak laki-lakinya namanya Hofni dan Pinehas. Nah, anaknya Imam Eli melakukan perbuatan yang membuat hati Tuhan sedih. Mereka suka ngambil korban persembahan, ya kan? Itu membuat hati Tuhan sedih, Tuhan marah gitu kan. Nah, sebenarnya Bapak Imam Eli ini tahu perbuatan anaknya yang suka ngambil korban persembahan ini, tapi Imam Eli tidak menegur mereka atau menegurnya kurang keras, ya kan? Jadi anak-anaknya ini selalu melakukan yang tidak baik, mengambil korban persembahan buat Tuhan. Nah, suatu malam adik-adik, Samuel lagi tidur. Nah, kemudian dia mendengar namanya dipanggil, "Samuel, Samuel." Wah, Samuel bangun. Dia bangun, kemudian dia pergi ke kamar Bapak Eli, ya kan, ke kamar Imam Eli. Bapak manggil saya." Kemudian kata Imam Eli, "Tidak Samuel, saya tidak memanggil kamu," gitu kan. Akhirnya Samuel kembali ke kamarnya, kemudian Samuel tidur. Nah, untuk kedua kalinya adik-adik, Samuel mendengar, "Samuel, Samuel," gitu kan. Wow, akhirnya Samuel kembali lagi ke kamar Imam Eli. Kemudian dia tanya, "Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" Kemudian Imam Eli bilang, "Tidak Samuel, saya tidak memanggil kamu." Akhirnya kembalilah Samuel ke kamarnya adik-adik. Nah, Samuel tidur, kemudian untuk ketiga kalinya Samuel dipanggil namanya, "Samuel, Samuel," gitu kan. Akhirnya Samuel bangun lagi, dia pergi lagi untuk ketiga kalinya ke kamar Bapak Imam Eli. Nah, adik-adik, di situ Imam Eli bilang, "Samuel, saya tidak memanggil kamu," gitu.
oh iya, Bapak Eli teringat, itu mungkin suara Tuhan. Kemudian Bapak Eli bilang, Samuel, kalau ada yang memanggil kamu lagi, bilang, ya Tuhan, hambamu ini mendengar, gitu kan. Nah, akhirnya Samuel kembali lagi ke kamarnya adik-adik. Nah, dia mau tidur. Nah, pada saat dia tidur, dia terdengar lagi suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel ingat apa kata Bapak Eli, ya Tuhan, berbicaralah, hambamu ini siap mendengar. Gitu. Nah, akhirnya Tuhan kasih pesan sama Samuel. Nah, Tuhan bilang, Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli karena anak-anaknya selalu melakukan perbuatan yang tidak baik dan Imam Eli tidak menegur mereka. Akhirnya keesokan harinya adik-adik, Imam Eli bertanya sama Samuel, Samuel, kemarin Tuhan berkata apa? Atau Tuhan berpesan apa? Kemudian dengan hati sedih, Samuel menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Bapak Imam Eli katanya Tuhan akan menghukum anak-anakmu, keluarga Bapak Imam Eli akan dihukum sama Tuhan. Wah, sebenarnya Samuel sedih, tapi dia mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, adik-adik juga ya, kita anak-anak Tuhan, kita harus berani menegur atau mengingatkan kalau ada teman-teman kita yang berbuat salah. Misalnya nih, kita lihat teman kita berebutan mainan. Wah, itu baik apa tidak? Tidak, kita ingatkan mereka, hai teman, gak boleh berantem, gak boleh berebutan mainan. Mainnya bersama-sama atau mainnya bergantian lebih enak. Kan kalau main bersama lebih senang kan, ramai gitu. Nah, atau misalnya ada teman-teman kita lagi nih adik-adik. Misalnya dia mau berantem. Wah, gak boleh main tonjok-tonjokan, Tuhan sedih gitu kan. Gak boleh, itu perbuatan yang tidak baik. Atau misalnya nih kita mau lihat teman kita coret-coret tembok, atau saudara kita coret-coret tembok, boleh enggak? Nggak boleh, nanti kan rumahnya kotor, tembok rumahnya jadi kotor. Bilang aja, hei teman atau saudaraku, jangan coret-coret di tembok. Kita minta aja buku gambar sama atau kertas selembar, terus kita gambar deh di buku gambar atau di kertas selembar itu, ya kan? Nah, adik-adik kita masih kecil, adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa loh dipakai Tuhan untuk menegur atau mengingatkan perbuatan yang salah. Kita sayang sama teman kita tegur mereka kalau mereka berbuat salah, untuk mereka melakukan perbuatan yang baik atau benar. Nah, adik-adik, itu cerita Kameli. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Samuel. Tuhan, pakai kami juga untuk dapat mengingatkan teman-teman kami, mengingatkan sahabat kami untuk melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Jaga dan sertai keluarga kami, lindungi mereka, berikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semuanya. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat sekolah minggu. Kita memuliakan nama Tuhan. Dah.
Nah, adik-adik, bagaimana kisah tentang Bapak Samuel dan Bapak Eli? Pastinya Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bisa membawa pesan seperti Bapak Samuel di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita mau menyanyi satu buah lagu, Tuhan Yesus menginginkan daku. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa kebaktian minggu depan. Dadah!